Hai adik-adik, ketemu kembali di channel kami Maco Maths Concept. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan trigonometri khusus untuk topik aturan sinus dan kosinus. Di akhir video sudah kami siapkan nanti soal sebagai latihanmu, nanti dikerjakan ketik jawaban di kolom komentar. Jadi tonton terus video sampai habis biar kamu lebih paham. Oke, langsung kita mulai. Andaikan dikasih tahu segitiga seperti ini, misalnya kita buat inilah titiknya A, B, C. Dan ingat aturan pada nama segitiga, nanti sisi di depan sudut A adalah namanya sisi A, nanti sisi di depan sudut B itu namanya B, sisi di depan sudut C nanti adalah namanya sisi C. Jadi nanti di sini ada dua aturan. Yang pertama aturan sinus. Nanti saat kapan kita gunakan aturan sinus? Ketika nanti ada dua sudut satu sisi. Berarti nanti ada dua sudut dikasih tahu satu sisi, itu pasti aturan sinus. Atau nanti dua sisi satu sudut, tapi ingat sudutnya bukan sudut apit. Contoh saya gini, dikasih tahu sisi A dan sisi C, bukan ini yang dikasih tahu. Boleh aja C, boleh aja sudut A, itu dia. Atau misalnya dikasih tahu sisi B sama C, bukan sudut A yang dikasih tahu, boleh B, boleh C, itu dia. Jadi nanti ingat, nanti untuk aturan sinus gampang rumusnya, pokoknya nanti sisi per sudut sama dengan sisi per sudut sama dengan sisi per sudut, itu dia. Oke, yang kedua aturan kosinus. Saat kapan kita gunakan aturan kosinus? Yang pertama, nanti dikasih tahu tiga sisinya, dikasih tahu A, B, C, itu pasti aturan kosinus. Yang kedua, dua sisi satu sudut, ini hampir sama aturan sinus aturan kosinus. Cuma bedanya ingat, kalau tadi di aturan sinus ini kan bukan sudut apit, ini harus sudut apit. Contoh, dikasih tahu misalnya panjang sisi A, panjang sisi C, kalau dikasih tahu nanti sudut B, itu pasti aturan kosinus, itu dia. Jadi ini rumusnya. Maka nanti kalau aturan cos A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Ini kalau A, kalau di B tinggal diganti aja. Ini nanti jadi A, oke, ini jadi C, di sini nanti jadi cos B. Itu aja dia rumusnya. Oke, sekarang coba langsung kita lanjut soal. Ini sebagai contoh, perhatikan gambar segitiga berikut. Oke, ini dikasih tahu sudut sisi. Ingat, ini kan dua sudut satu sisi. Tadi dua sudut satu sisi pasti langsung ke aturan sinus. Oke, sekarang yang diminta soal, maka panjang sisi AC. Yang mana sekarang sisi AC? AC ini kan sisi B. Oke, berarti B ya. Oke, sekarang langsung kita mulai. Ingat tadi aturan sinus, berarti yang ini ya. Bisa langsung kita buat sini 12 ya. 12 nanti panjang sisi A. Atau kita tulis rumusnya, ini A per sinus A akan sama dengan, ini kita buat B per sinus daripada B. Oke, ini terbalik ya. Ini harusnya jadi B, ini yang jadi A. Oke, bisa ya. Sekarang kita masukkan A-nya, ini kan sama dengan 12. Jadi langsung kita buat 12 per sinus daripada sinus daripada 60 ya. Oke, sinus 60 sama dengan, ini yang mau dicari, B per sinus daripada 45. Oke, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Ini bisa kita ganti jadi 12 per sinus 60 adalah setengah akar 3 sama dengan yang ini B. Ini berarti B per sinus 45 adalah setengah akar 2. Oke, berarti ini setengahnya boleh kita tewas ya. Ketepuk tewas. Jadi kita peroleh nilai B sama dengan, oke, ini kita kali silang ya, maka dapat sini 12 akar 2. Oke, ini dibagi dengan akar 3. Sama-sama kita kalikan dengan akar 3. Kita rasionalkan ya. Berarti akar 3 kali akar 3 ini kan 3. Berarti kita matikan dengan ini. Oke, ini sisa 4 ya. 12 bagi 3. Berarti ini tinggal kita ganti sama dengan, jadi adalah 4 dikali dengan akar 6. Inilah nilai B-nya. Oke, kita lanjut nomor 2. Ini kasih tahu pada segitiga PQR, sisi PR sama dengan Q, sisi QR sama dengan P, dan P tambah Q sama dengan 6. Jika sudut P sama dengan 30, sudut Q sama 60, maka panjang sisi PQ. Dari sini nampak ini harusnya segitiga siku-siku ya, karena ini 30 60. Coba kita gambar biar lebih jelas. Oke, kita gambar seperti ini. Kita buat misalnya ini dikasih tahu P, ini kita buat P-nya, di sini kita buat Q, ini R. Oke, ini katanya langsung dikasih tahu sudutnya di sini adalah 30. Oke, 30 derajat. Ini 60, maka otomatis ini pasti siku-siku ya, 90 derajat. Oke, dari sini dikasih tahu katanya sisi PR. Oke, sisi PR ini sama dengan Q. Jelas ya, ini kita buat panjangnya Q, baru sisi daripada QR. Oke, QR ini adalah sisi daripada P. Oke, sekarang ingat, satu-satunya petunjuk dalam soal ini kan hanya nilai yang ini.
P tambah Q sama dengan 6. Kita lihat hubungannya. Ini kan 2 dikasih tahu sisinya. Ini 2 sudut, ini dikasih tahu sisi. Berarti pasti aturan sinus. Berarti langsung kita buat sini. Ingat ya, tadi aturan sinus berarti ini kita buat sisi ya. Berarti Q per, langsung kita buat ini sinus daripada 60, bisa langsung ya. Q per sinus 60 sama dengan, kita buat ini P per, ini sinus daripada 30. Nah, nanti kita masukkan nilainya, ini sama dengan, berarti kita buat Q per setengah akar 3 sama dengan, ini kita buat ini Q-nya, oke, ini per, ini kita buat P per setengah. Oke, berarti ini kita buat langsung ketepuk tewas, kita kali silang, maka dapat Q sama dengan, ini kita buat P kali akar 3. Jadi inilah persamaan yang pertama kita peroleh. Oke, sekarang kita cari hubungannya. Di sini kan P tambah Q sama 6, kita ganti. Ini kan kita buat P tambah, ganti Q-nya, ini kan kita buat P akar 3, ini sama dengan 6. Oke, coba kita keluarkan P, berarti nanti P buka kurung, ini sama aja dengan akar 3 tambah 1 ya, ini sama dengan 6. Oke, maka di sini kita peroleh P sama dengan, kita buat ini 6 per, kita buat akar 3 ditambah dengan 1. Sekarang kita rasionalkan, ini tinggal kita ganti dengan akar 3 kurang 1 per akar 3 kurang 1. Oke, kita kali dengan akar 3 kurang 1 ya, maka sini kita peroleh P sama dengan, nanti kan kalau kita kaliin sama dengan 3 kurang 1 ini. 3 kurang 1 berarti 2. Oke, nanti 2 kita matikan dengan ini. Oke, kita matikan dengan ini, nanti sisa kita peroleh sini adalah 2 kali. Ini kita buat akar 3 kurang 1. Ini masih nilai P. Oke, berarti yang dapatkan masih nilai P. Sekarang kan ditanya soal panjang sisi PQ, berarti ini yang diminta soal yang R ini. Berarti ingat, kalau nanti sudah dikasih tahu yang ini, dikasih tahu P-nya, ya tinggal kita hubungkan pakai aturan sinus lagi. Oke, maka di sini langsung kita buat, kita peroleh sini berarti R nanti per, langsung kita buat sinus daripada 90 ya, R per sinus 90 sama dengan, ini kan P yang dikasih tahu, berarti ini kita buat P per sinus daripada 30. Ingat, sinus 30 ini kan setengah, berarti kalau P dibagi setengah kan sama dengan 2P. Sinus 90 kan 1, berarti di sini kita buat nilai R itu sama saja dengan, ini kita buat nanti adalah jadi 2 kali P. Oke, masukkan, berarti R sama dengan, tinggal kita kali 2, berarti jadi 4 kali akar 3 dikurang 1 tadi ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Jadi di sini kasih tahu segitiga ABC. Oke, kita gambar segitiganya biar lebih jelas ya. Misalnya kita buat segitiga ABC, inilah anggap A, ini B, di sini C. Dah, katanya sini sudut ACB adalah 45 derajat. Berarti ini boleh kita isi adalah 45 derajat. Oke, baru katanya lah panjang sisi AC ini 2P akar 2. Ini kita buat 2P akar 2, baru panjang BC adalah P. Oke, jadi dari sini nanti biar lebih jelas, ini misalnya kita anggap adalah sisi A, ini adalah sisi B, ini adalah sisi C. Oke, sekarang yang diminta soal panjang AB dalam bentuk P. Berarti tanya soal berapa sisi C. Jadi sekarang kita lihat dari soal ini jelas dikasih tahu adalah 2 sisi, 1 sudut, dan sudutnya juga sudut apit. Udah pasti aturan cos. Oke, kita ingat tadi baru aturan cos, maka dari sini langsung kita buat C kuadrat sama dengan, ini kita buat jadi A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB kalikan dengan cos daripada C. Oke, tinggal kita masukkan nilainya. Berarti dari sini langsung kita buat sama dengan A kuadrat, A-nya ini kan P, berarti bisa langsung kita ganti adalah P kuadrat tambah B, B-nya kan 2P akar 2, berarti kita buat sini 2P akar 2, ini kita kuadratkan kurang 2 kali A, A-nya di sini P kali B, B-nya ini kan kita buat adalah 2P, ini akar 2. Oke, 2P, oke, sorry, ini kita ganti ya, 2P akar 2. Oke, baru dikalikan dengan cos C. Ini kan C-nya 45. Cos 45 kan boleh kita ganti jadi setengah akar 2. Ini langsung saya ganti nilainya ya. Oke, berarti tinggal kita selesaikan. Maka di sini sama dengan, ini kita buat adalah P kuadrat tambah, ini kan 2 kuadrat 4 ya, kali akar 2 jadi 8. Ini jadi 8P kuadrat, ini boleh kita selesaikan. Ini kan akar 2 kali akar 2 2. Ini kan akar 2 tewas dengan setengah. Oke, maka di sini tinggal kita peroleh 2 kali 2, jadi ini dapat dia jadi 4P
kuadrat. Oke, maka kalau nanti kita sayangkan ini kan P tambah 8P 9 ya, kurang 4P jadi 5P kuadrat. Ingat, ini masih dalam C pangkat 2. Berarti nanti nilai C-nya tinggal kita akarkan. Kalau P kuadrat diakarkan berarti ini tinggal P ya. Ini akar daripada 5. Maka nanti jawabannya adalah P akar 5. Itu dia. Oke, kita lanjut nomor yang keempat. Di sini dikasih tahu nilai sinus. Oke, nilai sinus sudut terkecil dari segitiga yang sisinya ada 5. Oke, ini ada 6, ada akar 21. Sekarang kita pikirkan dulu di antara ketiga ini yang mana yang paling kecil? Ini kan 5, ini 6. Kalau akar 21 itu sekitar 4 ya, antara 4 sampai 5 ya. Oke, karena akar 16 4, akar 25 itu 5. Berarti ini kan inilah yang paling kecil. Sekarang kita gambar segitiganya biar lebih mantap dia. Oke, misalnya seperti ini. Anggap ini yang paling kecil inilah akar 21. Oke, akar 21. Di sini kita buat misalnya 6, ini 5. Oke, biar lebih mantap lagi kita namai. Ini A, di sini B, ini C. Oke, coba kita buat dulu panjang sisinya. Ini kan jadi sisi A, ini A ya. Oke, ini jadi sisi C, ini jadi sisi B. Sekarang yang diminta soal kan nilai sinus. Bolehkah langsung kita cari nilai sinus? Ingat, tadi kan pada aturan kosinus kalau dikasih tahu ketiga sisinya, ini kan yang bisa kita peroleh cos. Maka tugas pertama cari dulu cosnya. Maka ingat, tadi dari rumus kan sudah dituliskan bahwa nilai A kuadrat ini kan sama dengan kita buat B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC kali cos A. Coba dari sini kita turunkan. Maka di sini kita peroleh berarti cos A sama dengan kita buat berarti B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat dibagi dengan 2BC. Kan ini rumusnya. Sekarang ya tinggal kita ganti, cari dulu cosnya. Maka dari sini kita buat berarti nilai cos A sama dengan, oke, masukkan nilai B. B-nya kan 5 dikuadratkan, boleh langsung ya kita tulis 25. Oke, tambah nilai C kuadrat, C-nya kan 6 dikuadratkan jadi 36 kurang A kuadrat, A-nya kan akar 21, ini kita kuadratkan jadi 21 ya, dibagi dengan, ini kita ganti berarti 2 kali 5 kali 6. Oke, coba kita jumlah. Ini kan 61 kurang 21 berarti 40 ya, 40 dibagi, ini kan 10 kali 6 60, berarti ini kan sama dengan, boleh kita ganti jadi 2/3. Ingat, ini kan masih nilai cos. Oke, kembali ke definisi awal. Kalau misalnya dicari, ini diminta misalnya sinus, diketahui cos, berarti tinggal kita gambar pada segitiga siku-siku. Oke, kita gambar segitiga siku-siku. Misalnya ini kita buat sudut A. Ingat, cos itu artinya kan samping per miring, berarti sampingnya 2, miringnya 3. Oke, maka ini kita gunakan rumus nenek moyang kita Pitagoras, maka dapat sini pasti akar 5 ya, 9 kurang 4. Oke, jelas ya yang diminta soal sinus. Berarti dari sini kita buat sinus A sama dengan, berarti nggak sinus depan per miring. Berarti rumusnya nanti adalah kita buat ini adalah akar 5 dibagi 3, atau bisa juga tulis 1/3 akar 5. Oke, kita lanjut soal nomor yang kelima. Di sini yang diminta soal adalah nilai kosinus BAD. Oke, sekarang kita lihat yang mana BAD. BAD berarti yang ini yang diminta oleh soal. Itu dia. Oke, berarti ini dari mana kita ambil hubungannya? Cuma sebelum kita tentukan ini, ingat dulu, nanti kalau nanti ada segi 4 dalam suatu lingkaran, maka nanti sudut yang berjumlah, sudut yang sehadap itu jumlahnya 180. Maka dari sini nanti kita buat sudut A, oke, nanti tambahkan dengan sudut C, itu sama dengan 180 derajat. Begitu juga nanti sudut B tambah sudut D itu juga 180. Oke, sekarang yang diminta soal kan sini jelas berapa cos A. Oke, ingat, ini kan karena dikasih tahu panjang sisi semua, berarti kan satu-satunya kita buatlah ke aturan kosinus. Jadi dari mana kita aturan kosinus? Biar ada hubungan A sama C, ini kita belah dari sini. Nah, ini kita belah ya. Oke, maka sini kan sekarang terbentuk sudut BAD dan sudut BCD. Oke, dari sini boleh nggak kita cari panjang BD kuadrat? Oke, ingat tadi kalau misalnya dikasih tahu dua sisi satu sudut, kalau sudut apit ini pasti ke aturan cos. Maka dari sini boleh langsung kita buat, ini kan kita gambar seperti ini ya. Berarti dari sini nanti BD kuadrat
ini kan sama dengan BD kuadrat. Nanti dengan catatan, satu kita lihat dari sudut BCD, kan ini, satu kita lihat dari sudut BAD. Oke, sekarang kita mulai. Kalau dari sini, berarti bisa langsung ya. Berarti kan sini langsung kita buat sini jadi 1 kuadrat, tambah yang ini ya, 4 kuadrat, dikurang, berarti 2 kali 1 kali 4 kali. Di sini kita buat cos A. Ini yang pertama, kan ini ya. Oke, sama dengan, kita lihat BD yang kedua dari segitiga BCD. Oke, berarti di sini bisa langsung kita buat, berarti 2 kuadrat tambah 3 kuadrat kurang 2 kali 3 kali 4, ini kali cos C. Oke, sekarang kita lihat hubungannya. Nah, kalikan dengan cos C, 2 kali 3, oke, kali 2 ya, 2 kali 3, sorry, kali 2 kalikan dengan cos C. Oke, sekarang kalian hubungannya. Di sini kan A tambah B sama dengan 180, berarti sini kita buat C sama dengan 180 kurang A ya. Oke, atau kalau nanti kita cos kan, cos C ini berarti sama aja dengan cos nanti 180 kurang A. Ingat relasi sudut. Ini kan berarti sama aja artinya dengan minus daripada cos A. Itu dia, minus cos daripada A. Oke, sekarang tinggal kita sederhanakan. Oke, maka ini 1 tambah 16 ya, berarti jadi 17 kurang. Ini nanti jadi 8 cos daripada A. Oke, sama dengan ini jadi 4 ya, tambah 9, tambah 9 jadi ini 13. Oke, ini kurang ya. Oke, kurang ini kan jadi tadi kita buat 12. Cuma ingat, ini kan jadi minus daripada cos A. Oke, maka di sini kita buat berarti 17 kurang. Ini kita buat 8 cos A sama dengan ini 13 ya. Ini negatif ke negatif ditambah. Tambah nanti ini 12 cos A. Oke, coba cos A-nya seberangkan kemari, 13-nya seberang ke sana. Oke, maka sini kan jadi 17 kurang 13 kan dapat 4. Sama dengan ini seberang kemari jadi 20 cos A. Oke, yang diminta soal kan cos A, maka di sini kita buat cos A sama dengan, jadi ini 4 per 20 atau sama dengan jadi 1 per 5. Itu dia. Oke, inilah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan adik pahami. Namun kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan video kami seterusnya. Bye bye.